Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andian Antono, Sarjana Pendidikan Agama Islam, guru mata pelajaran SKI di Madrasah Aliyah Darul Ulum Rimbo Bujang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Senin 12 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terlebih dahulu. Istighfaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, kita ketemu lagi pada kesempatan pagi yang hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengajar terlebih dahulu. Ala Aulianima Ahmad Rizky Mubarak Alfira Khairunisa Amanda Nuraini Ananda Putri Anggi Lia Sapitri Aska Rabiban Karis Aprian Ferdi Firmansyah Ferisa Mulandari Hafna Ilmi Muhala Iraslina Hairul Umi Lutfi Haikal Nurdin M. Arif Nurman Muhammad Denny Almas Zamzani Muhammad Fadli Leo Naila Zahra Humaira Nova Fajar Aprilianti Raditya Priyandanu Muhammad Ferdian Abdad. Pakai semua ya. Oke, ini baca dingin jadi udah pakai semua. Oke, semua kita akan masuk pembahasan pelajaran pada pagi hari ini. Ya, kita belajar sekarang dari Islam membahas. Silakan dibuka teksnya di bab 2. Kita akan membahas tentang penyebaran agama Islam periode Mekah dan periode Madinah. Sebelum kita membahas tentang penyebaran agama Islam di Madinah dan di Mekah, kita akan mengulas materi minggu lalu, itu tentang peradaban Islam atau zaman sebelum adanya Islam. Zaman apa itu? Ada tahu? Zaman sebelum agama Islam? Ya, benar. Zaman jahiliyah. Oke, tangan.
Silakan anak-anak dari depan. Kita ada sebuah materi perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad. Oke, kita akan membahas tentang perkembangan Islam. Jadi, perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW ada beberapa periode. Yang pertama, periode Mekah dan Madinah. Dalam periode Mekah dan Madinah, dakwah yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dapat dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tahap ini berlangsung selama 3 tahun di Mekah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan yang disampaikan hanya secara lisan. Tahap ini juga terjadi di Mekah sampai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan melibatkan kekuatan bersenjata untuk menghadapi para pembangkang atau orang-orang yang lebih dulu menyerang Islam. Tahap ini berlangsung di Madinah sampai Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, dakwah secara terang-terangan yang dilakukan juga dengan mengangkat senjata untuk menghadapi orang-orang musyrik, etis ataupun penyembah berhala yang menghalangi dakwah Islam atau menolak memeluknya setelah dakwah disampaikan kepada mereka. Tahap inilah yang menjadi titik tolak penerapan hukum jihad dalam Islam. Periode Mekah, seperti yang telah diterangkan sebelumnya, pada periode Mekah Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama yang baru diterimanya itu dengan 2 cara, yakni secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ditempuh karena Nabi Muhammad SAW begitu yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur, yakni menyembah berhala. Jadi orang-orang terlebih dahulu itu menyembah berhala karena belum ada agama Islam. Mereka bersedia berperang dan rela mati demi menjaga tradisi leluhur tersebut. Jadi orang-orang tersebut rela perang, rela mati agar menjaga leluhur. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima Islam kenabian pada usia 40 tahun, mulailah beliau mendapatkan ajaran Islam di tengah ketersesatan masyarakat Mekah jahiliyah. Ajaran dakwah beliau yang paling pokok adalah keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atau tauhid. Allah adalah pencipta alam semesta. Dialah yang memberi kehidupan dan tempat kembali setelah kematian. Bahkan tidak ada satu pun yang menyerupainya. Jadi Allah itu hanya satu di dunia ini, ya. Tidak ada yang menyerupai. Maka masyarakat Mekah harus meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Muhammad SAW tidak mengajak mereka kecuali dalam hal kebajikan dan kesahirian. Awalnya beliau melaksanakan dakwah di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad itu dakwah pertama itu kepada istrinya, ya, yang bernama siapa? Siti Khadijah, yang menerima dakwah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sahabat bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Terus Abu Bakar, lalu Zaid, bekas budak beliau. Selain itu ada pula banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Biqnal Awalun, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Adapun para sahabat yang masuk Islam lewat para perantara Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Akam bin Abu Akam, yang rumahnya dijadikan sebagai markas untuk berdakwah. Jadi Nabi Muhammad itu dakwahnya melalui teman-teman beliau, sahabat beliau. Mereka bertemu Nabi Muhammad SAW secara rahasia. Begitu beliau semakin bertambah jumlah. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun,
itu pengikut beliau berjumlah 40 orang. Jadi selama 3 tahun pengikut Nabi Muhammad ada berapa? 40 orang. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diberitakan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan secara terang-terangan. Dalam dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi yang ada antaranya. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan Nabi Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad itu mengundang kerabat-kerabatnya ke rumahnya untuk diajak jamuan makan. Yang kedua, mengumpulkan para penduduk Mekah, terutama yang bertempat tinggal di sekitar Mekah, untuk berkumpul di Bukit Syafa. Yang ketiga, menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk di luar kota Mekah. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang berbahas, saya silakan. Jawab semua. Sudah lanjutkan. Yang berikutnya dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan tentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah itu ditolak atau dilawan sama bangsa kaum Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Saat itulah Nabi Muhammad SAW mengingatkan mereka mengenai perlunya membebaskan pikiran dan akal dari belenggu taklid buta pada nenek moyang dalam menyembah berhala. Mereka menantang dan sepakat memusuhi beliau kecuali sang paman Abu Thalib yang membela beliau. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu pamanlah yang dia paling baik, dia membela. Kaum Quraisy menolak dan berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Di antaranya, satu, terhadap budak-budak yang telah masuk Islam, walaupun mereka wajib menghukum dan menyiksa mereka. Yang kedua, melempari Nabi Muhammad SAW dengan kotoran dan isi perut kambing. Yang ketiga, mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW agar permusuhan dihentikan dengan syarat kalau orang-orang kafir Quraisy mengikuti ibadah orang-orang Islam, tapi orang-orang Islam di lain waktu harus mengikuti ibadah mereka. Setelah dakwah secara terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad dakwah terang-terangan, pemimpin Quraisy itu dia mulai curiga atau mulai menghalangi. Semakin bertambahnya jumlah pengikut beliau, semakin keras pula tantangan yang dirasakan oleh kaum Quraisy. Adapun faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang keseruan Islam ialah seperti berikut. Yang pertama, persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan atau kenabian dan kerajaan. Jadi kaum Quraisy tidak bisa membedakan antara kaum kenabian dan kaum kekuasaan. Mereka mengira tunduk pada agama Muhammad berarti tunduk pada kekuasaan Abdul Muthalib. Sedangkan suku-suku bangsa Arab bersaing untuk berkuasa kekuasaan dan pengaruh. Bukanlah hal yang mudah bagi kaum Quraisy untuk menyerahkan kepemimpinan pada Muhammad, sebab menurut mereka itu berarti suku-suku bangsa Arab akan kehilangan kekuasaan dalam masyarakat. Yang berikutnya, penyamaan hak antar kasta bangsawan dan harga sahaya. Yang berikutnya adalah takut dibagikan dari kaum dari alam kubur. Agama Islam mengajarkan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari dalam kubur dan semua amal perbuatan manusia akan bisa. Jadi
besok kita sudah meninggal dunia, kita akan dibagikan dalam kubur, ya. Semua apa yang kita akan dihisab, ya. Baik dunia dan dunia akan tidak semua. Yang berikutnya, takut kepada nenek moyang. Kaum Quraisy takut salah menghadapi buta kepada nenek moyang mereka, sekaligus mengikuti langkah-langkah mereka dalam persoalan peribadatan dan tingkah laku. Itu merupakan sesuatu yang telah berurat dan berangkat pada bangsa Arab. Jadi kaum itu dia tuh patuh sama nenek moyang, ajaran nenek moyang, menyembah berhala, patung itu. Oleh karena itu sangat beratlah rasa bagi mereka meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, apabila dikatakan kepada mereka adalah mengikuti sesuatu yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, itulah sesuatu yang kami dapati. Bapak-bapak kalian mengerjakannya, dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka? Yang E, memperniagakan patung. Salah satu dari usaha orang-orang Arab dahulu adalah memahat patung atau memahat mungkin yang menggambarkan Lata atau Uzza, Mana dan Hubal. Patung itu dijual kepada para jamaah haji. Mereka membeli patung tersebut supaya mendapat berkat atau sebagai kenang-kenangan. Tapi agama Islam melarang menyembah, memahat dan menjual patung. Jadi agama Islam itu melarang menyembah patung atau berhala. Oleh karena itu, saudara-saudara patung memandang agama Islam menghalang bagi mereka. Mereka pun menentang agama Islam. Nah, di sini ada berbagai penentangan kaum Quraisy tersebut tidak dilakukan dalam satu kali saja, tapi dalam beberapa fase. Jadi kaum Quraisy menentang agama Islam itu banyak sekali, artinya ya banyak sekali. Pada permulaan Islam, kaum Quraisy belumlah mencurahkan perhatian terhadap umat Islam. Mereka mengira bahwa seruan Nabi Muhammad SAW hanya sebuah gerakan yang tidak akan bertahan lama, melemah dan punah dengan sendirinya. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika melihat gerakan itu dengan cepat masuki kehidupan rumah tangga dan hamba sahaya mereka. Oke, kalau perhatikan ada pertanyaan, ada yang paham? Sudah semua? Paham? Oke, biar semangat. Tepuk tangan. Semangat ya. Pada tahun itu berangkatlah 10 orang pria dan 5 wanita. Di antaranya ialah Utsman bin Affan dan istrinya. Setelah 3 bulan mereka pulang karena gangguan negeri tersebut, dan sehingga jumlah mereka adalah awalnya hijrah dalam Islam. Pada tahun kelima kenabian, 2 pembesar Quraisy yang dengan kekuatan dan keberaniannya yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Thalib masuk Islam. Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sangat senang dengan masuknya 2 orang tersebut karena Islam semakin kuat. Setelah Nabi Muhammad SAW boikot, beliau menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habsyah untuk kedua kali pada tahun ke-7 kenabian. Pada tahun ini berhijrah 73 orang pria dan 11 wanita. Mereka bertemu dengan orang-orang Islam Yaman. Dalam tata sejarah, kaum Quraisy tidak berani menyakiti Nabi Muhammad SAW karena beliau mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Oke, tapi jawabnya kira-kira ada yang mau menanyakan? Tidak. Tadi sudah jelas semuanya? Paham? Siap ujian besok minggu depan? Siap. Oke.
Silahkan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Biro yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad SAW. Topik ini sangat menarik karena akan mengungkap potret lika-liku dakwah Nabi di Mekah. Selain itu, pada topik kali ini kita akan tahu bagaimana bisa Nabi Muhammad SAW bisa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan bagaimana sikap kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi, termasuk mengungkap misteri alasan lain di balik penolakan dakwah Nabi. Ingin tahu? Insyaallah semua akan kita bahas di sini. Ya, kita bahas. Peristiwa kenabian terjadi di saat baginda Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, tahun 610 Masehi. Saat itu kondisi dunia baik di wilayah Arab maupun belahan dunia lainnya bagai berada di bibir jurang naga yang membuat manusia melangkah cepat menuju kebinasaan karena saat itu mencapai puncaknya. Praktek-praktek kejahilian, musyrikat, khurafat, tahayul juga perbuatan biadab lainnya merajalela di mana-mana. Maka tibalah masa Isa yang ditunggu-tunggu untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan. Muhammad kala itu merasa prihatin dan seakan ada sesuatu yang mendorong sehingga beliau menjadi senang menyendiri, melakukan Islam menjadi seorang diri meninggalkan Mekah, beribadah menurut cara agama Ibrahim yang hanif lurus. Beliau meninggalkan rumah, merambat celah-celah bukit, cekungan dan lembah-lembah gunung Jabal Nur terletak sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram. Sekitar 5 meter dari puncak gunung terdapat sebuah lubang kecil, itulah Gua Hira. Disitulah Sayyidina Muhammad SAW sering menyendiri, bertahanus. Berkali-kali Rasulullah pergi ke gua tersebut berhari-hari dengan membawa bekal secukupnya. Kala itu beliau belum tahu kalau jadi utusan Allah. Namun di sepanjang jalan menuju gua, batu-batu dan pepohonan selalu menyapa beliau dengan berucap, "Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untuk wahai utusan Allah." Beliau pun kaget dengan suara-suara tersebut, karena setiap kali ditoleh ke sekitarnya, sebelah kanan dan kiri, kemudian ke belakang, tidak ada siapapun selain bebatuan dan pepohonan. Dan sama seperti malam-malam sebelumnya bertahanus di gua itu, pada malam 17 Ramadan atau bertepatan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi, tiba-tiba muncul malaikat Jibril menyerupai seseorang dan berkata kepada Muhammad, "Bergembiralah, hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini." Ucap malaikat Jibril. Riwayat lain ada yang menyebut peristiwa tersebut terjadi pada malam 13 Ramadan bulan Juli tahun 610 Masehi. Tapi lepas dari perbedaan itu, malam hari itu malaikat menyampaikan wahyu pertama. "Iqra, bacalah." Lalu Muhammad menjawab, "Mana biqari, saya tidak bisa membaca." Malaikat langsung mendekat tubuhnya hingga ngos-ngosan seperti orang mau mati. Malaikat kembali meminta membacanya, tetapi lagi-lagi Nabi yang memang seorang guru tidak bisa baca tulis itu tetap menjawab tidak bisa membaca, dan dikekangnya lagi. Kejadian itu berulang hingga 3 kali, hingga akhirnya Sayyidina Muhammad SAW membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bagi Nabi, peristiwa itu sangat menakutkan karena beliau dikekang sampai kos-kosan hingga mau mati. Maka tak heran peristiwa kenabian itu membuat jiwa Nabi terguncang ketakutan. Beliau pun bergegas pulang menemui istrinya Khadijah dengan keadaan gemetaran. Setelah menceritakan peristiwa itu, Khadijah
alaihissalam. Penjelasan bahwa membuat jiwa Nabi yang awalnya terguncang mulai tenang. Namun setelah itu Nabi kembali gelisah menyaksikan apakah dirinya benar-benar seorang Nabi sebagaimana disampaikan Allah, karena wahyu berikutnya ternyata tidak turun lagi. Bahkan waktu penantiannya sangat lama. Inilah yang dinamakan dengan masa Fatratul Wahyi atau masa letusnya wahyu. Tidak ada wahyu lagi yang turun. Ada riwayat yang menyebutkan masa Fatratul Wahyi berlangsung selama 30 sampai 40 hari. Tetapi ada yang menyebut Nabi menunggu turunnya wahyu berikutnya hingga 2 tahun lamanya, sebagaimana pendapat Yazidiyah Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Di masa dia Nabi Muhammad SAW sempat bingung juga menyaksikan apa dirinya benar-benar sebagai seorang Nabi dan Rasul. Berulang kali datang ke Gua Hira pun tidak juga ada wahyu yang turun lagi. Di tengah kebingungan itu tiba-tiba terdengar suara gemuruh sangat keras dari langit di saat beliau tengah berjalan. Di atas terlihat sosok malaikat Jibril yang duduk di antara langit dan bumi. Bahkan beliau yang masih trauma dengan kejadian di Gua Hira itu ketakutan. Beliau bergegas pulang meminta istrinya menyelimuti selimutlah dirimu, selimutlah aku. Lalu Allah baru menurunkan wahyu kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Jadi turunnya wahyu ini bisa menjadi pelajaran bahwa baginda Nabi dalam menerima wahyu itu tidaklah mudah, tidak begitu saja turun, tapi perlu perjuangan. Harus naik turun Gua Hira dan itu jaraknya tidak dekat. Kalau wahyu itu diibaratkan sebagai sebuah pencapaian, maka perjuangan dan memantaskan diri menjadi mutlak dilakukan sebelum menerimanya. Maka setelah menerima wahyu kedua, Rasulullah SAW panjat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kaum untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganut agama tauhid. Dalam dakwah pertamanya, setidaknya ada 7 misi penting yang dijalankan Nabi Muhammad SAW, yakni tentu tugas ini menjadi perkara berat dan besar karena beliau harus berhadapan dengan kaum kafir yang menganut ajaran nenek moyang, menyembah berhala. Maka beliau memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, sirria, menghindari gejolak di kalangan masyarakat. Beliau memulai dakwah kepada kerabat terdekatnya lebih dahulu. Siti Khadijah masuk Islam sehingga dia adalah orang pertama kali masuk Islam. Lalu Ali bin Abi Thalib yang masih berusia 10 tahun dan tinggal bersama Nabi juga ikut masuk Islam. Begitu juga dengan Zaid bin Harithah, budak yang dimerdekakan dan menjadi anak-anak Nabi, disusul Umayman pengasuh kecil Nabi juga ikut masuk Islam. Rasulullah menyebarkan ke teman akrabnya Abu Bakar dan bersedia masuk Islam. Maksudnya Abu Bakar yang merupakan salah satu pembesar suku Quraisy. Kala itu tentu menjadi angin segar bagi dakwah Nabi. Apalagi Abu Bakar juga mengajak teman-teman bisnisnya yang rata-rata adalah pembesar Quraisy untuk ikut masuk Islam dan disambut baik. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Mereka lalu mendatangi Nabi dan menyatakan keislamannya. Langkah mereka diikuti tokoh-tokoh Quraisy lainnya seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan Al-Arqam. Jika saya katakan kepada kamu bahwa di sebelah mungkin ada pasukan berkuda yang akan menyerangmu, apakah kalian percaya? Mereka serentak menjawab, kami semua percaya sebab kamu seorang yang jujur dan kami tidak pernah mengakui kamu berdusta. Rasulullah lalu berseru kembali, saya peringatkan kamu akan siksa di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku mengajak kamu menyembah kepadanya, yaitu Tuhanku dan Tuhanmu juga yang menciptakan alam semesta. Baik, itu tadi sekilas tentang dakwah Nabi Muhammad ya. Di mana? Di Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad itu
untuk menerima wahyu itu tidaklah mudah. Ya, beliau harus naik gunung atau naik bukit. Gimana dia menerima wahyu? Wahyu apa yang pertama kali turun? Jadi walaupun dia sulit dalam menerima wahyu banyak tantangannya, tapi Nabi Muhammad bertahan gigih, ya, tidak mudah menyerah. Dalam 3 tahun beliau Nabi Muhammad berdakwah itu hanya dapat berapa tadi? Berikutnya 40. Siapa orang yang pertama kali masuk Islam? Oh, iya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, silakan bagi kelompok. Kalau dua kelompok nanti akan saya kasih tugas, kalian diskusikan. Silakan bikin kelompok. Soal yang kedua. Apa saja substansi dakwah? Substansi dakwah. Apa ya? Oh, ya. Siap? Oke, silakan kita maju. Pikiran atau teman-teman boleh maju yuk. Orang aja yuk. Duduk yang mudah ke bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana reaksi masyarakat Mekah pada dakwah Nabi Muhammad? Yang pertama, mereka menerima ajaran Rasulullah. Yang kedua, mereka menolak ajaran Rasulullah. Dan yang ketiga, pura-pura menerima ajaran Rasulullah. Yang kedua, apa saja substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Poin A, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. B, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah, tauhid dan akhlak mulia. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan, ada pertanyaan. Oke, silakan. Berdiri. Coba jelaskan masyarakat yang menerima ajaran Rasul. Oke, Pak. Yang sudah masuk akan boleh membantu buka PKS-nya. Kelompok lain boleh buka PKS-nya ya. Tulisnya jelas atau terpilih. Ya, kita belajar puasa ini 1,5 90 menit. Sudah, ya, silakan. Jadi yang pertama, mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu. Yang kedua, keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan kesehariannya. Bagaimana jadi? Jelas ini. Oke, yang lainnya ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Oke, saya akan berhenti sebentar. Dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tangan yang meriah. Oke, jadi itu tadi tentang diskusi kalian masalah dakwah Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Atau ada yang belum paham? Oke, jadi yang anak ketahui dalam Nabi Muhammad berdakwah itu banyak sekali tantangannya. Tadi kita lihat itu dilemparin kotoran,
ya, sama kaum sehingga apa? Nabi Muhammad tidak pantang menyerah walaupun dilempari banyak halangan, itu sangat mengajarkan agama Islam. Oke, sebelum Bapak tutup ada satu kuis, tidak menjawab silakan, nanti akan dapat nilai 100. Nah, ya. Sebelum kuis, tepuk semangat. Silakan bisa siap menjawab. 100. Soalnya kapan kaum Quraisy, nah, diperhatikan ya, kapan kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Siapa yang menjawab tangan? Anda silakan. Jawabannya yaitu pada tahun 7 kenabian selama 3 tahun. Ya betul, tangan yang benar Anda. Oke, silakan. Ya. Sudah ada? Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dari materi tadi, dari video atau materi tadi, itu dapat digarisbawahi tentang peristiwa dakwah Nabi Muhammad, ya. Dapat poin-poin yang perlu diteladani. Yang pertama, Nabi Muhammad memiliki sikap tangguh, yaitu dalam upaya meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah. Jadi kita semua, misalnya nih, dalam meraih kesuksesan kita ingin nomor 1 nih, ya, kita harus belajar, ya. Kita meraih satu tapi kita harus belajar. Maka itu nilainya 0. Misalnya juga kita ingin dapat juara dalam pertandingan futsal, kita harus latihan, ya. Terus contohnya menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Misalnya kita ada jam kosong, manfaatkan waktu itu untuk belajar, ya. Ambil buku di tas, buka LS-nya, ya, belajar. Atau di asrama kalian boleh buka buku sambil nunggu berbuka, ya kan. Terus yang kedua, melaksanakan segala peraturan sekolah sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Kita tidak boleh melarang nih, misalnya yang putra rambutnya panjang nggak boleh, atau yang putri jilbabnya warna-warni, pakai make up itu nggak boleh, harus disiplin. Jam berapa kita berangkat sekolah, jam berapa kita pulang, ya. Jangan sampai masuk ke setengah 8 kalian berangkat jam 8, itu nggak boleh. Atau misalnya di situ juga, di situ masalah sholat, itu juga tanggung jawab. Misalnya kita diberikan amanah, ya, jadwal tiket, ya, kita harus kerjakan, ya, nggak boleh melawan wali kelas atau kakak kelas. Kalau kasih tugas sama guru dikerjakan, tanggung jawab kita. Terus tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih kesuksesan atau keinginan. Nah, kita misalnya nih, kita ada ambisi nih, ingin dapat juara 1, ya. Tiba-tiba apa? Kita dapat juara 3, hanya seperti itu. Kita frustasi nggak boleh, ya. Tetap belajar lagi, tahu cari apa susahnya tadi apa, ternyata dapat juara 1, hanya sama gurunya, ya. Misalnya kita lagi belajar, tanya sama gurunya, Pak atau Bu, materi tadi apa yang belum paham, ya, tanyain soalnya tadi apa.
keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka rela meregang nyawa untuk memperjuangkan tegaknya tauhid. Jadi Nabi Muhammad itu rela nyawanya ya, demi agama Islam. Kita rela berkorban juga, misalnya ya kan, ada yang kawannya sakit dijenguk ya, ditengoki, atau ada satu tempat di wilayah terkena musibah, kita tengok sama-sama ya, melakukan galang dana di kelas atau di asrama, samperin untuk bicara itulah rela berkorban kita, saling tolong tolong umat Islam. Baik, ada yang tanyakan? Tidak. Semua? Kalau sudah jelas, silakan buka LKS-nya halaman 80 yang kedua dan ganda. Dikerjakan sebentar yang ganda itu. Ambil menuju bulan. Belum ya? Yang belum? Silakan dikerjakan di asrama karena waktu sudah habis. Silakan dilanjutkan. Silakan semua yang ada di jalan. Untuk tugas di rumah ya. Di asrama di koreksi di depan. Oke, sebelum bapak tutup, Pak yang pesan kalian karena sudah semester 2 ya, semester 6, sudah lagi sudah naik kelas. Semangat belajarnya, kurangi waktu kegiatan yang negatif, ya, pemanasan, tingkatkan disiplin, akhlaknya, ya, dengan melawan orang tua atau guru, karena guru itu adalah orang tua kalian berdua, ya. Terus sholatnya ada ketinggalan, akhirnya juga yang putra maupun putri bajunya dirapikan. Oke, silakan ke kelas doa. Berarti ya. Assalamualaikum.